Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo prinsip dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Saat ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan salah seorang penyuluh yang ada di BSIP, yaitu Bapak Eko Kristanto SPT. Beliau akan menyampaikan tentang masa birahi dan siklus birahi pada ternak kambing berkah. Baiklah, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Bapak Eko Kristanto. Bagaimana kabarnya Bapak Eko? Kabarnya sehat Ibu Linda. Alhamdulillah. Kayaknya tadi saya lihat Bapak lagi sibuk ya Pak di kandang kambing. Ini gimana ini Pak? Iya Ibu Linda, dari tadi pagi kan saya lagi mengamatin bahwa di kandang kambing ini ada ternak betina yang lagi masa birahi Bu. Oh begitu. Iya. Nah, ini berarti di kandangnya ada induk kambing yang lagi birahi ya Pak Eko ya. Nah, kira-kira ada berapa ekor Pak di kambingnya, di kandang Pak? Kebetulan di kandang kambing kita ada 2 ekor induk betina yang lagi birahi Bu. Nah, mungkin yang kata-kata birahi ini kalau untuk orang awam Pak, ini kayaknya apa sih maksudnya gitu. Nah dalam istilah peternak ini seperti apa Pak arti birahi itu tersendiri pada induk kambing Pak? Iya Bu Linda, berbicara tentang birahi itu artinya masa siklus pada kambing betina yang siap untuk dibuahi oleh pejantan. Itu artinya siap dikawinkan gitu Bu Linda. Itulah masa birahi pada ternak kambing betina. Artinya semua organ reproduksi itu sudah siap, sudah matang ya Pak? Ya, artinya sudah siap secara fisik ataupun secara biologisnya, artinya udah siap. Udah siap ya Pak. Itu Bu Linda. Oke. Bagaimana Pak tanda-tanda ternak ketika dia ingin memasuki masa birahi itu Pak Eko? Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih Pak, oh tiba-tiba udah lewat aja birahi seperti itu Pak. Iya Bu Linda. Ini penting sekali bagaimana peternak harus mengetahui masa birahi Bu. Apalagi ternak kambing ini yang dipelihara secara intensif di kandang ya Bu. Betul. Yang pertama itu yang perlu kita tahu adalah ternaknya pertama gelisah Ibu. Ya gelisah, ya, gelisah betinanya itu gelisah. Kemudian yang kedua, induk itu sering kencing Ibu. Oh. Nah, itu tanda-tanda secara fisik ya. Fisik ya jadi Pak, makanya peternak itu harus tahu. Kemudian yang ketiga, nafsu makan mulai turun Ibu. Mempengaruhi juga nafsu iya, makannya, mempengaruhi karena dia juga nafsu makannya mulai turun. Kemudian yang selanjutnya yang spesifik ini adalah induk betina itu mengeluarkan cairan lendir pada alat kelaminnya. Ini yang lebih spesifiknya. Kemudian sering mengeluarkan suara-suara Bu. Kemudian ekornya itu sering mengibas-ngibas. Dan yang lebih spesifik lagi, ini kan ada aroma sehingga pejantan ini mengetahui bahwa betina ini lagi masa birahi Bu. Berarti dia punya magnet tersendiri ya Pak Eko ya. Jadi yang itu yang perlu diketahui oleh peternak kambing itu sendiri. Oke Pak Eko. Nah kalau tadi itu kita mengetahui ciri-ciri fisik ternak betina ketika dia ingin kawin, yang tadi salah satunya keluar cairan di alat kelaminnya, terus dia nafsu makannya berkurang, seperti itu Pak. Terus dia sering mengibas-ngibaskan ekor ya Pak? Ekornya, bukannya artinya ekornya pada kambing betina khususnya itu. Oke. Nah, yang kalau jantan Pak ini seperti apa Pak? Ciri-cirinya Pak? Kalau pejantan ketika sebenarnya secara fisik atau secara biologis, pejantan sebenarnya kan tidak mengalami masa birahi Bu. Betul. Tetapi ketika ada masa birahi pada kambing betina, pejantan sangat gelisah Bu di kandang. Seperti itu ya Pak? Iya, gelisah, kemudian sering naik-naikin kawan yang lain. Itu Ibu, tanda-tanda secara fisik. Tetapi untuk kambing pejantan sebenarnya masa birahi setiap saat. Setiap saat ya Pak. Berarti kalau dia teriak-teriak gitu Pak Eko? Ya teriak-teriak kalau... jadi pengen dikawinkan ya, harus tahu ya Pak? Ya, sama-sama antara betina dan pejantannya itu Bu, yang perlu diketahui oleh peternak itu sendiri Bu. Oke, prinsip dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa ciri-ciri ternak induk kambing yang birahi itu tadi dia teriak-teriak, nafsu makan turun. Nah, begitu juga dengan jantannya. Nah, artinya peternak ini harus benar-benar paham ya Pak Eko ya terhadap ternaknya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kira-kira Pak Eko umur berapa ternak kambing kita ini memasuki masa siap untuk dikawinkan Pak Eko, untuk yang induk Pak Eko? Iya, berbicara tentang masa birahi dan siap
untuk dikawinkan khususnya pada induk kambing itu pada umur 1 tahun, Ibu. Pada umur 1 tahun. Pada umur 1 tahun artinya kambing ini sudah siap untuk dikawinkan ke pejantan, Ibu. Nah, berarti 1 tahun udah siap ya Pak Eko Udah ya? siap. Nah, kalau untuk masa birahinya ini sendiri Pak Eko, kira-kira ini berapa jam Pak Eko? Jangan sampai nanti ketika udah masuk masa birahi, terlewat, kan rugi dong petani. Iya, terutama Gimana peternaknya Pak kan Eko? yang Nah, yang perlu diketahui Bu Linda bahwa masa birahi pada ternak kambing ini waktunya sangat singkat, Ibu. Setelah timbul birahi tadi hanya 8 sampai 12 jam. Ini masa birahinya. Kalau dia malam hari gimana ini Pak Eko? Nah, Tengah malam nih, dia teriak-teriak kita lewat aja. Nah, artinya kalau terjadi masa birahinya pada malam hari kan masih ada siklus. Artinya masih ada jeda waktu, Di pagi paginya hari. masih bisa dikawinkan, Ibu, Oke, ke benar. pejantannya. Artinya kita sebagai peternak harus benar-benar paham ya ternak Iya, kita ya Pak apalagi Eko ternak ya. kita yang di kandang secara intensif, Ibu. Oh, benar. Nah, ini bagaimana Pak Eko cara mengawinkan ternak kambing kita itu Pak Eko? Karena dengan sistem pemeliharaan yang secara intensif kan intinya kan ternak ini kan kandangnya Di kandang kan? berbeda nih Iya. antara jantan dengan betina. Ini seperti apa Pak Eko? Nah, kemudian Ibu Linda bahwa peternak juga harus tahu dan memahami ketika kambing kita ini dipelihara secara intensif, bagaimana cara mengawinkan ya Bu Linda Betul ya. ya, heeh. Ketika betina ini birahi, ya ketika betina birahi artinya kita keluarkan pejantannya atau betinanya kita masukkan ke kandang pejantan supaya terjadi perkawinan di kandang itu dengan pejantan. Jadi artinya memang harus dipisah, Ibu. Ya, bertandang ya. Iya, bertandang itulah kira-kira. Bertandang ya Pak Eko ya. Iya. Oke Pak Eko. Nah, setelah memasuki masa birahi ini Pak Eko, apakah ternak betina ini dia sudah tidak mengalami ini lagi Pak Eko, masa birahi berikutnya Pak Eko? Seperti apa itu Pak Eko? Nah, artinya Bu Linda setelah betina itu dikawinkan ke pejantan, tidak ada kepastian bahwa ini jadi itu, Bu. apa tidak nih Pak Eko? Tetapi peternak harus mengetahui bahwa setelah dikawinkan ini ada masa siklusnya. Siklusnya Setelah ya, masa Pak Eko? siklusnya birahi tadi ada masa siklus selama 21 hari. Contoh Bu Linda, ketika betina itu dikawinkan pada tanggal 1, Iya, berarti nanti kita cek lihat ya, dicek tanggal lagi, Pak, 21 ya. berikutnya apakah itu masih betina menandakan birahi. Ketika ini masih menandakan birahi, artinya perkawinan ini gagal, Bu. Berarti harus dikawinkan kembali. Dikawinkan ya, Pak kembali. Eko? Inilah yang dinamakan siklus birahi. Nah, ini tadi kan Pak Eko setelah 21 hari dia kita harus cek nih Pak Eko apakah berhasil atau tidak. Nah, ketika kalau sudah tidak menunjukkan tanda-tanda birahi lagi, berarti artinya ini Sudah aman positif. ya, positif ya Ini Pak artinya ya. sudah positif bunting pada induk betinanya. Ketika dia tidak mau ibaratnya tidak berhasil Pak Eko. Nah, ini seperti apa tadi Pak Eko? Tadi kan Pak Eko menyampaikan setelah 21 hari. Nah, kalau dia misalnya dia silent hit Pak Eko, artinya dia tidak menunjukkan birahi itu. Ya, birahi kan ada birahi tenang, Ibu. Di betul. dalam birahi tenang. Artinya caranya untuk mengetahui ada birahi tenang itu kita mendeteksinya mudah sekali. Kita dekatkan dengan pejantan. Tapi kalau kita dekatkan di pejantan dan ada penolakan ini Bu Linda, ya ada penolakan loh. Walaupun ini di ternak ada penolakan betina, artinya ini sudah positif. Tetapi kalau ketika ada birahi tenang dan kita dekatkan dengan pejantan, dia mau melakukan perkawinan, artinya ini masih ada masa birahinya. Tetapi kita dekatkan dengan betina dan itu terjadi pelawan pada betinanya dengan pejantan, artinya sudah positif, Ibu. Nah, kan yang bahaya ini yang silent hit ini ya Pak Eko ya, Iya. dia Ada birahi, ada masa birahi tenangnya, Ibu. ini Iya. cukup seorang peternak dia harus benar-benar mengetahui bahwa harus dilihat siklusnya ya Iya. Pak Eko, siklusnya tadi 21 hari ya, seperti itu. Oke. Nah, Pak Eko, selain kita mengetahui masa birahi terus siklusnya, nah ini mungkin selain dalam bentuk perkawin ternak ini seperti apa Pak Eko? Apakah cukup dengan ternak jantan saja atau seperti apa Pak Eko? Nah, sekarang kan dengan kemajuan teknologi Bu Linda, perkawinan ini kan ada dua, Bu. Perkawinan dengan alami artinya dengan pejantan, yang kedua perkawinan dengan teknologi dengan IB atau inseminasi buatan. Itu yang bisa dilakukan Ibu Linda. Tetapi kebetulan saat ini yang ada di BSIP Bengkulu, display kambing burka ini masih perkawinan alam, Bu, langsung dengan
pejantannya. Belum kita lakukan dengan inseminasi buatan, Ibu. Artinya kalau kita tidak memiliki pejantan, prinsip tidak akan mengalami nggak usah ragu ya, kan? Tidak akan mengalami kesulitan ketika kita bisa mengawinkan ternak kita melalui IB ya Pak Eko. Iya. Oke, seperti itu. Baik Pak Eko, sudah cukup cukup jelas, insya Allah masa birahi dan siklus birahi ini cukup memberikan gambaran kepada peternak kita ketika ingin melakukan beternak kambing seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit statement Pak Eko di akhir podcast kita pada hari ini. Baik Bu Silakan, Linda, terima kasih. Semoga obrolan kita pada kesempatan saat ini bisa bermanfaat bagi peternak kita, terutama ketika kita menangani masa biri dan siklus birahi, dan kita akhiri mati lampu, nyalakan lilin, tetap semangat kita jalin silaturahim. Mantap sekali. Baik prinsip dimanapun Anda berada, kita sudah cukup banyak mengetahui tentang masa birahi, siklus birahi pada ternak kambing, dan harapan kami apa yang disampaikan pemateri kita hari ini bisa diambil manfaatnya bagi peternak kita untuk kemajuan ternak peternakan kita khususnya di Provinsi Bengkulu. Nah, baiklah kita akhiri podcast kita pada hari ini dengan mengucapkan salam pojok mesra.